Oke, sekarang akan dibacakan oleh teman saya, Nadila Suharjo. Konsep medis diabetes meletus. 1. Definisi. Diabetes meletus merupakan penyakit metabolik akibat berkurangnya insulin dari sel beta pankreas atau penurunan dari sensitasi jaringan terhadap insulin. Gangguan dari jumlah dan fungsi tersebut mengakibatkan kadar glukosa dalam darah tinggi. Namun, kadar glukosa dalam darah tersebut tidak dapat diguna oleh sel sebagai sumber. 2. Klarifikasi. Klarifikasi diabetes meletus menurut ADA 2018 dan Muslihin 2019. Permisi, slide-nya belum terganti. Apakah slide-nya sudah berganti di bagian latar belakang? Belum. Sudah. Belum. Masih di daftar isi di sini. Apakah sudah berganti slide-nya? Sudah, latar belakangnya sudah ada. Silakan Dila dibaca. Oke, untuk latar belakang di sini WHO memprediksi kenaikan jumlah penderita diabetes mellitus di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2020 menjadi sekitar 21,3 juta. Pada tahun 2030, Indonesia kini telah menduduki urutan jumlah penderita diabetes terbanyak setelah Amerika Serikat, China, dan India. Pada tahun 2011, Indonesia menduduki peringkat ke-10 dunia dengan jumlah penderita diabetes mellitus tipe 2 sebanyak 6,6 juta orang. Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara dengan penderita diabetes tertinggi pada tahun 2013. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penderita diabetes pada tahun 2003 sebanyak 13,7 juta orang. Dan berdasarkan pola pertambahan penduduk diperkirakan pada 2030 ada 20,1 juta penderita diabetes dengan tingkat prevalensi 14,7% untuk daerah urban dan 7,2% di rural. Merujuk kepada prevalensi nasional, Papua Barat memiliki prevalensi total diabetes sebanyak 1,3%, di mana Papua Barat berada di urutan 14 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. Berdasarkan umur penderita, banyak dalam rentang usia 56 sampai 64 tahun, dengan prevalensi sebesar 4,8%. Apakah slide-nya sudah berganti? Sudah. Mauliani nanti lanjut saja karena materinya kan sudah diberikan ke teman-teman.
sudah sambil yang materi yang sudah dibagikan itu silakan dibaca. Anda lanjut dengan presentasi supaya tidak mengganggu. Baik, Bapak. Satu definisi. Diabetes meletus merupakan penyakit metabolik akibat berkurangnya insulin dari sel beta pankreas atau penurunan dari sensitivitas jaringan terhadap insulin. Gangguan dari jumlah dan fungsi tersebut mengakibatkan kadar glukosa dalam darah tinggi. Namun kadar glukosa dalam darah tersebut tidak dapat dipergunakan oleh sel sebagai sumber. 2. Klarifikasi diabetes meletus menurut klasifikasi diabetes meletus menurut ada 2018. Yani itu slide-nya diperbesar sedikit. Di zoom sedikit. 2. Klasifikasi diabetes meletus menurut ada 2018 dan Muslihat 2019 ada 4, yaitu 1. Diabetes meletus tipe 1. Diabetes meletus tipe 1 ini dimulai dari adanya penyakit autoimun di mana sistem imun tubuh diserang yang kemudian berdampak pada produksi sel pankreas. B. Diabetes meletus tipe 2. Diabetes meletus tipe 2 merupakan dampak dari ketidakseimbangan insulin dalam tubuh akibat obesitas, gaya hidup, dan pola makan. Diabetes tipe lain yang disebabkan karena penyebab dari penyakit lain, misalnya cacat genetik pada fungsi sel B, cacat genetik pada kerja insulin, penyakit ekskorin pankreas seperti fibrosis kistis, serta dampak penyakit dan obat-obatan kimia, seperti dalam pengobatan HIV, AIDS, atau serta transplantasi organ. Diabetes meletus kehamilan. Tingginya gula darah hanya terjadi pada masa kehamilan dan akan hilang sendiri setelah melahirkan. 3. Anatomi fisiologi. Anatomi pankreas. Pankreas terletak melintang di bagian atas abdomen di belakang gaster di dalam ruang retroperitoneal di sebelah kiri ekor pankreas mencapai hilus limpa di akar kronio. Di arah kronio dorsal dan bagian atas kiri kaput pankreas dihubungkan dengan corpus pankreas oleh leher pankreas, yaitu bagian pankreas yang lebarnya biasanya tidak lebih dari 4 cm. Arteri dan vena semestrika superior berada superior, makanya kamu pakai laptop, bukan pakai handphone. Iya, Pak.
superior berada di leher pankreas bagian kiri bawah. Kaput pankreas ini disebut processus incitatis pankreas. B. Fisiologi pankreas. Kelenjar pankreas dalam mengatur metabolisme glukosa dalam tubuh berupa hormon-hormon yang disekresikan oleh sel-sel di pulau Langerhans. Hormon-hormon ini dapat diklasifikasikan sebagai hormon yang meradangkan kadar glukosa darah, yaitu insulin, dan hormon yang dapat meningkatkan glukosa darah, yaitu glukagon. Fisiologi insulin. Hubungan erat antara bagian jenis sel di pulau Langerhans menyebabkan timbulnya pengaturan secara langsung sekresi beberapa jenis hormon lainnya, contohnya insulin menghambat sekresi glukagon, somatostatin menghambat sekresi glukagon dan insulin. 4. Etiologi. Diabetes mellitus tipe 1. Faktor genetik penderita tidak mewarisi diabetes tipe itu sendiri, tetapi mewarisi suatu predisposisi atau kecenderungan genetik ke arah terjadinya diabetes tipe 1. 2. Faktor imunologi. 3. Faktor lingkungan. Virus atau toksin tertentu dapat memicu proses autoimun yang menimbulkan destruksi sel beta. BDM tipe 2. Faktor resiko yang berhubungan dengan proses terjadinya diabetes tipe 2. Usia, obesitas, riwayat, dan keluarga. CE. DM tipe lain. 1. Defek genetik fungsi sel beta. 2. Defek genetik kerja insulin. Resistensi insulin tipe A. Leprechaunisme sindrom. Lapson-Mendenhall. 3. Penyakit eksokrin pankreas, pankreatitis, trauma, pankreatektomi, neoplasma, fibrosis kistis. 4. Endokrinopati, kardiomegali sindrom, Cushing, feochromocytoma, 5. Obatan atau zat kimia. Faktor pentamidin, asam nekonita, glukokortikoid, hormonetiroid, diazodik, tiatid. 6. Efek rubella kongenital. 7. Imunologi. Sindrom Schiffman antibody
antireseptor insulin. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya, Kece Salih. 5. Patofisiologi. DM tipe 1 reaksi autoimun sel B pankreas, sel beta pankreas hancur. DM tipe 2 idiopatik, usia, genetik. Jumlah sel pankreas menurun. Definisi insulin. Defisiensi insulin. Hiperglikemia, fleksibilitas darah merah, pelepasan O2, hipoksia perifer, nyeri, metabolisme protein meningkat, pembatasan diet, intake tidak adekuat, pleura, perfusi jaringan perifer tidak efektif, osis meningkat, penurunan BB, resiko nutrisi kurang. Enam, manifestasi klinis. A. Pleura, peningkatan volume urin. B. Polidipsia, peningkatan haus. C. Polifagia, peningkatan rasa lapar. D. Rasa lelah dan kelemahan otot. E. Kelalaian kulit, gatal-gatal, kelainan kulit gatal-gatal, bisul. F. Gatal, kesemutan, rasa bal akibat neuropati. H. Penurunan energi metabolik atau penurunan. I. Luka yang lama sembuh. 7. Penata laksanaan. A. Medis. Pemeriksaan penunjang diabetes. Diabetes mellitus adalah kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah sewaktu ada puasa dengan metode enzimatik sebagai patokan penyaring. Tes laboratorium DM. 1. Tes diagnostik. Tes diagnostik pada DM adalah GDP, GDS, G2P, glukosa darah 2 jam, postprandial, glukosa jam kedua, TTGO. 2. Tes monitoring terapi. 3. Tes untuk mendeteksi komplikasi adalah A. GDP, plasma vena, darah kapiler. G2PP, plasma vena. A1C, darah vena, darah kapiler. Mekanisme kerja, guanida tidak mempunyai efek pankreatik, tetapi mempunyai efek lain yang dapat meningkatkan efektivitas insulin, yaitu A. Biguanida pada tingkat prereseptor ekstra pankreatik. 1. Menghambat absorpsi karbohidrat. 2. Menghambat gluconeogenesis di hati. 3. Meningkatkan afinitas pada reseptor insulin. B. Biguanida pada tingkat reseptor, meningkatkan jumlah reseptor insulin. C. Biguanida pada tingkat pasca reseptor mempunyai efek intraseluler. Insulin, beberapa cara pemberian insulin. A. Suntik insulin subkutan. B. Insulin regular mencapai puncak kerja pada 1-4 jam. Sesudah suntikan subkutan, kecepatan absorpsi di tempat suntikan tergantung pada beberapa faktor. Penata laksanaan keperawatan.
1. Memperbaiki kesehatan umum penderita. 2. Mengarahkan pada berat badan normal. 3. Menekan pada menunda timbulnya penyakit angiopati diabetik. Memberikan modifikasi diet sesuai dengan keadaan penderita. Menarik dan mudah diberikan. Delapan, komplikasi. Ketoasidosis diabetik. KAD. KAD merupakan komplikasi akut DM yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah yang tinggi, 300 sampai 600 mg. Hiperosmolar non-ketotik atau HNK. Pada keadaan ini terjadi peningkatan glukosa darah sangat tinggi, 600 sampai 1200 mg atau LDL. Hipoglikemia ditandai dengan penurunannya kadar glukosa darah mg. Pasien DM yang tidak sadarkan diri harus dipikirkan mengalami keadaan hipoglikemia. Pengkajian identitas klien meliputi nama pasien, tanggal lahir, umur, agama, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pekerjaan, nomor rekam medis, keluhan utama, satu kondisi kimia, penglihatan kabur, lemas, rasa haus, dan banyak kencing, dehidrasi, suhu tubuh meningkat, sakit kepala. 2. Kondisi hipoglikemia, tremor respirasi, takikardi, palpitasi, gelisah, rasa lapar, sakit kepala, susah konsentrasi, vertigo, konfusi, penurunan daya ingat, mati rasa di daerah bibir, perubahan emosional, penurunan kesadaran. Lanjut. B. Riwayat kesehatan sekarang. Biasanya klien masuk ke RS dengan keluhan utama gatal-gatal pada kulit yang disertai bisul, lalu tidak sembuh-sembuh, kesemutan, rasa berat, mata kabur, kelemahan,
tubuh. Di samping itu, klien juga mengeluh pleura, polidipsi, anoreksia, mual, dan muntah. BB menurun, diare kadang-kadang disertai nyeri perut, kram otot, gangguan tidur atau istirahat, haus, pusing, sakit kepala, kesulitan orgasme pada wanita, dan masalah impoten pada pria. C. Riwayat kesehatan dahulu. DM dapat terjadi saat kehamilan penyakit pankreas. DM dapat terjadi saat kehamilan, penyakit pankreas, gangguan penerimaan insulin, gangguan hormonal, konsumsi obat-obatan seperti glukokortikoid, furosemid, tiazid, beta blocker, kontrasepsi yang mengandung androgen. D. Riwayat kesehatan keluarga. Adanya riwayat anggota keluarga yang menderita DM. E. Pola pengkajian fungsional. 1. Nutrisi. Gejala: hilang nafsu makan, mual muntah, tidak mengikuti diet, peningkatan masuk glukosa atau karbohidrat, penurunan berat badan, haus, penggunaan diuretik. Tanda: kulit kering bersisik, turgor jelek, kekakuan, distensi abdomen, muntah, pembesaran tiroid, napas, 2. Gejala: perubahan pola berkemih, nukturia, rasa nyeri terbakar, kesulitan berkemih, ISK, nyeri, tekanan abdomen, diare. Tanda: kulit encer, pucat, kuning, pleura, bising usus lemah, hiperaktif pada diare. 3. Aktivitas dan istirahat. Gejala: lemah, letih, sulit bergerak atau berjalan, kram otot, tonus otot turun, istirahat dan tidur. Tanda: takikardia dan takipnea pada keadaan istirahat atau dengan aktivitas, letargi, disorientasi, 4. Kesadaran. Gejala: pusing, kesemutan, kebas, kelemahan pada otot, parestesia, gangguan penglihatan. Tanda: disorientasi, mengantuk, letargi, stupor atau koma, gangguan memori, refleks tendon menurun, kejang. Persepsi diri. Gejala: adanya perubahan fungsi dan struktur tubuh, tanda kecemasan. 6. Hubungan perang. Gejala: luka gangren yang sukar sembuh dan berbau, tanda malu dan menarik diri dari pergaulan. 7. Seksualitas. Gejala: rabas vagina, impoten pada pria, kesulitan orgasme pada wanita, tanda sulit orgasme dan impoten. 8. Toleransi stres. Gejala: stres tergantung pada orang lain, masalah finansial yang berhubungan dengan kondisi, tanda ansietas, PK rangsang. 9. Prinsip hidup. Gejala: tata laksana hidup sehat, tanda perubahan persepsi. 10. Keselamatan. Gejala: sulit bergerak, tanda gangguan mobilitas fisik. 11. Kenyamanan. Gejala: mati rasa pada luka, pengecapan, mengalami penurunan, tanda neuropati,
gangguan persepsi sensori. 12. Growth atau development. Gejala kulit mengalami kematian jaringan, tanda nekrosis. 13. Peningkatan kesehatan. Gejala merasa ingin sembuh, tanda mengubah pola hidup sehat. Dua, diagnosa keperawatan. A. Defisiensi volume cairan. Definisi penurunan cairan intravaskular, interstisial, dan intraselular, mengacu pada dehidrasi, kehilangan cairan saja tanpa perubahan kadar natrium. Batas karakteristik. 1. Perubahan status mental. 2. Penurunan turgor kulit. 3. Penurunan tekanan darah. 4. Penurunan tekanan nadi. 5. Penurunan volume nadi. Faktor yang berhubungan. 1. Hambatan mengakses cairan. 2. Asupan cairan kurang. 3. Kurang pengetahuan tentang cairan. B. Nyeri akut. Definisi pengalaman sensorik dan emosional tidak menyenangkan berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau potensial atau yang digambarkan sebagai kerusakan. Awitan yang tiba-tiba atau lambat dengan intensitas ringan hingga berat. Batasan karakteristik. 1. Perubahan selera makan. 2. Perubahan pada parameter fisiologis. 3. Diaforesis. 4. Perilaku distraksi. 5. Bukti nyeri dengan menggunakan standar daftar pemeriksaan nyeri untuk pasien yang tidak dapat mengungkapkannya. 6. Perilaku ekspresif. 7. Ekspresi wajah nyeri. 8. Sikap tubuh melindungi. 9. Putus asa. 10. Menyempit. Faktor yang berhubungan. 1. Agen cedera biologis. 2. Agen cedera kimiawi. 3. Agen cedera fisik. C. Ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan tubuh. Definisi asupan nutrisi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan metabolik. Batasan karakteristik. 1. Kram abdomen, nyeri abdomen, gangguan sensasi rasa, kerapuhan kapiler, diare. Faktor yang berhubungan. 1. Asupan diet kurang. D. Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Definisi penurunan sirkulasi darah ke kapiler yang dapat mengganggu kesehatan. Batasan karakteristik. 1. Perubahan fungsi motorik. 2. Perubahan karakteristik kulit. 3. Perubahan tekanan darah di ekstremitas. 4. Penurunan nadi. 5. Edema. 6. Nyeri ekstremitas. Faktor yang berhubungan. 1. Kurang pengetahuan tentang faktor pemberat. 2. Kurang pengetahuan tentang proses penyakit. 3. Hipertensi. 4. Gaya hidup monoton. 5. Merokok. Kerusakan integritas kulit. Definisi kerusakan pada epidermis dan edermis.
Batasan karakteristik, 1. Nyeri akut, 2. Gangguan integritas kulit, 3. Pendarahan, 4. Benda asing menusuk permukaan kulit, 5. Hematoma, 6. Area panas lokal, 7. Kemerahan. Faktor yang berhubungan eksternal, 1. Agen cedera kimiawi, 2. Ekskresi, 3. Kelembapan, 4. Hipotermia, 5. Hipotermia, 6. Lembab, 7. Tekanan pada tonjolan tulang, 8. Sekresi internal, 1. Gangguan volume cairan, 2. Nutrisi tidak adekuat, 5. Faktor psikogenik. Kemudian 3. Intervensi keperawatan. Diagnosa keperawatan, defisien volume cairan. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien dengan diagnosa defisit volume cairan dapat teratasi dengan kriteria hasil. Fluid balance, 1. Terbebas dari edema, efusi, anaskara. 2. Memelihara tekanan vena sentral, tekanan kapiler paru, output jantung, dan vital sign dalam batas normal. 3. Terbebas dari kelelahan, kecemasan, atau kebingungan. 4. Menjelaskan indikator kelebihan cairan. Intervensi. 1. Monitor hasil lab yang sesuai dengan retensi cairan, BUN, HMT, osmolalitas urin. 2. Monitor indikasi retensi atau kelebihan cairan, Reckless, CVP. 3. Pertahankan catatan intake dan output yang akurat. 4. Batasi masukan cairan pada keadaan hiponatremi, dilusi dengan serum natrium kurang dari 130 mEq 1. 5. Jelaskan indikator kelebihan cairan. 6. Kolaborasi dengan dokter jika tanda cairan berlebih muncul memburuk. Diagnosa keperawatan nyeri akut. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien dengan diagnosa nyeri akut dapat teratasi dengan kriteria hasil. Pain level. 1. Mampu mengontrol nyeri, tahu penyebab nyeri, mampu menggunakan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri, mencari bantuan. 2. Melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. 3. Mampu mengenali nyeri, skala, intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri. 4. Menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. 5. Tanda vital dalam rentang normal. Intervensi. 1. Observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. 2. Kaji kultur yang mempengaruhi respon nyeri. 3. Kontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. 4. Ajarkan tentang teknik non-farmakologi. 5. Kolaborasikan dengan dokter jika ada keluhan dan tindakan nyeri tidak berhasil. Diagnosa keperawatan. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien dengan diagnosa ketidakseimbangan nutrisi dapat teratasi dengan kriteria hasil. Nutritional status, food and fluid intake. 1. Adanya peningkatan berat badan sesuai dengan usia. 2. Berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan. 3. Mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. Intervensi. 1. Monitor adanya penurunan berat badan. 2. Monitor lingkungan selama makan. 3. Monitor mual dan muntah. 4. Anjurkan pasien untuk meningkatkan intake. 5. Anjurkan pasien untuk meningkatkan protein dan vitamin C. 6. Ajarkan pasien bagaimana membuat catatan makanan harian. 7. Kolaborasikan pemberian nutrisi dengan ahli gizi. Diagnosa keperawatan ketidakefektifan perfusi jaringan perifer. Tujuan dan kriteria hasil, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien dengan diagnosa ketidakefektifan perfusi jaringan perifer dapat teratasi dengan kriteria hasil. Circulation status.
1. Tekanan darah normal 120/80 mmHg. 2. Tingkat kesadaran membaik. 3. Tidak ada gerakan involuntar. 4. Fungsi sensorik dan motorik tidak ada gangguan. Intervensi. 1. Monitor adanya daerah tertentu yang hanya peka terhadap rangsangan panas atau dingin. 2. Periksa penyebab perubahan sensasi. 3. Gunakan sarung tangan untuk proteksi. 4. Ajarkan klien untuk mengobservasi kulit pada daerah perifer. 5. Kolaborasi pemberian analgetik. Diagnosa keperawatan, kerusakan integritas kulit. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan klien dengan diagnosa kerusakan integritas kulit dapat terrealisasi dengan kriteria hasil. 1. Perfusi jaringan normal. 2. Tidak ada tanda infeksi. 3. Ketebalan dan tekstur jaringan normal. 4. Menunjukkan pemahaman dalam proses perbaikan kulit dan mencegah terjadinya cedera berulang. 5. Menunjukkan terjadinya proses penyembuhan luka. Intervensi. 1. Observasi luka, lokasi, dimensi, keadaan luka, jaringan nekrotik, tanda-tanda infeksi lokal, formasi, tekstur. 2. Mobilisasi pasien, ubah posisi pasien. 3. Lakukan teknik perawatan luka dengan steril. 4. Ajarkan keluarga tentang luka dan perawatan luka. 5. Kolaborasi ahli gizi, pemberian diet TKTP, tinggi kalori, protein. Kemudian implementasi dan evaluasi keperawatan. Diagnosa keperawatan. Defisien volume cairan, implementasi keperawatan. 1. Memonitor hasil lab yang sesuai dengan retensi cairan. BUN, HMT, osmolalitas urin. 2. Memonitor indikasi retensi atau kelebihan cairan, Craycless, CVP, edema, distensi vena leher, ascites. 3. Mengkaji lokasi dan luas edema. 4. Memonitor status nutrisi. 5. Mempertahankan catatan intake dan output yang akurat. 6. Membatasi masukan cairan pada keadaan hiponatremi, dilusi dengan serum natrium kurang dari 130 mEq. 1. 7. Menjelaskan indikator kelebihan cairan. 8. Kolaborasikan dengan dokter jika tanda cairan berlebih muncul memburuk. Evaluasi data subjektif. 1. Pasien mengatakan dapat menjelaskan indikator kelebihan cairan. 2. Pasien mengatakan tidak nampak edema, efusi, dan naskara. 3. Pasien mengatakan tidak merasa kelelahan, kecemasan, atau kebingungan. Data objektif. 1. Tidak nampak edema, efusi, anaskara pada pasien. 2. Tekanan vena sentral, tekanan kapiler paru, output jantung, dan vital sign dalam batas normal. 3. Tidak nampak kelelahan, kecemasan, atau kebingungan pada pasien. Diagnosa keperawatan nyeri akut. Implementasi keperawatan. 1. Mengobservasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. 2. Mengkaji kultur yang mempengaruhi respon nyeri. 3. Melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif, termasuk lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, dan faktor presipitasi. 4. Mengontrol lingkungan yang dapat mempengaruhi nyeri seperti suhu ruangan, pencahayaan, dan kebisingan. 5. Mengajarkan tentang teknik non-farmakologi. 6. Kolaborasikan dengan dokter jika ada keluhan dan tindakan nyeri tidak berhasil. Evaluasi data subjektif. 1. Pasien melaporkan bahwa nyeri berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. 2. Pasien mengatakan mampu mengenali nyeri. Skala, intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri. 3. Pasien menyatakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Data objektif. 1. Nampak nyeri pasien berkurang dengan menggunakan manajemen nyeri. 2. Nampak pasien mampu mengenali nyeri. Skala, intensitas, frekuensi, dan tanda nyeri. 3. Nampak pasien merasakan rasa nyaman setelah nyeri berkurang. Diagnosa keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh.
Implementasi keperawatan. 1. Memonitor adanya penurunan berat badan. 2. Memonitor lingkungan selama makan. 3. Memonitor mual dan muntah. 4. Memonitor makanan kesukaan. 5. Memonitor pucat, kemerahan, dan kekeringan jaringan konjungtiva. 6. Memonitor kalori dan intake nutrisi. 7. Menganjurkan pasien untuk meningkatkan intake. 8. Menganjurkan pasien untuk meningkatkan protein dan vitamin C. Evaluasi data subjektif. 1. Pasien mengatakan mampu mengidentifikasi kebutuhan nutrisi. Data objektif. 1. Tampak peningkatan berat badan sesuai dengan usia pada pasien. 2. Tampak berat badan ideal sesuai dengan tinggi badan pasien. Diagnosa keperawatan ketidakefektifan perfusi jaringan periferi. Implementasi keperawatan. 1. Memonitor adanya daerah tertentu yang hanya peka terhadap rangsangan panas atau dingin. 2. Memeriksa penyebab perubahan sensasi. 3. Menggunakan sarung tangan untuk proteksi. 4. Mengajarkan klien untuk mengobservasi kulit pada daerah perifer. 5. Kolaborasikan pemberian analgetik. Evaluasi data subjektif. 1. Pasien mengatakan tidak ada gangguan fungsi sensorik dan motorik. Data objektif. 1. Tingkat kesadaran pasien membaik. 2. Tidak nampak pada pasien gerakan involuntar. 3. Tidak ada gangguan fungsi sensorik dan motorik pada pasien. 4. Perfusi jaringan pasien normal. Diagnosa keperawatan kerusakan integritas kulit. Implementasi keperawatan. 1. Memonitor kulit akan adanya kemerahan. 2. Memonitor aktivitas dan mobilisasi pasien. 3. Memonitor status nutrisi pasien. 4. Mengobservasi luka. Lokasi, dimensi, keadaan luka, jaringan nekrotik, tanda-tanda infeksi lokal, formasi tekstur. 5. Menjaga kulit agar tetap bersih dan kering. 6. Memobilisasi pasien. Ubah posisi pasien. 7. Melakukan teknik perawatan luka dengan steril. 8. Memberikan posisi yang mengurangi tekanan pada luka. 9. Mengajarkan keluarga tentang luka dan perawatan luka. Evaluasi data subjektif. 1. Pasien mengatakan paham mengenai proses perbaikan kulit dan mencegah terjadinya cedera berulang. Data objektif. 1. Tidak ada tanda infeksi pada pasien. 2. Ketebalan dan tekstur jaringan pasien normal. 3. Pasien dapat menunjukkan pemahaman dalam proses perbaikan kulit dan mencegah terjadinya cedera berulang. 4. Pasien dapat menunjukkan terjadinya proses penyembuhan luka. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, disilahkan. Di stop share aja dulu. Baik, Pak. Ada yang mau bertanya? Atau masih mengantuk? Saya tahu pasti mengantuk ya. Kasihan si Nurdina itu baca sampai ngos-ngosan ya. Semalam begadang sampai jam berapa, Dek? Jam 2, Pak. Jam 2. Ya, ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada, absen itu di dalamnya ada tugas. Silahkan dikerjakan nanti sampai jam 12 tepat ya. Jam 12 tepat. Itu sederhana sekali, tinggal Anda membaca dari manuskrip yang sudah dikirimkan oleh kelompok. Kemudian untuk presentasi berikutnya nanti kelompok 2 siap-siap. Supaya presentasi kita lancar ya. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri. Silahkan Anda mulai mengerjakan tugasnya, mengisi absen, gitu. Dan selamat pagi. Bisa makan-makan dulu, silakan. Ya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi, Pagi, Bapak. Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Sekarang selesai nih.